Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Selamat hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Pada suatu hari saya mendapat pesan untuk mereka meminta waktu untuk bercerita. Dan ada seorang anak muda yang bercerita meminta doa. Pastor, saya diterima di suatu tempat usaha, di suatu tempat kerja. Saya di antara begitu banyak orang yang melamar, tetapi saya dipilih atau berhasil, sehingga kemudian beberapa bulan ke depan saya akan mulai kerja. Mohon doanya. Lalu setelah berdoa dia bilang, Romo, tetap ingat saya dalam doa, tolong kuatkan saya karena ini tempat baru, dan juga saya akan berjumpa dengan orang-orang yang baru, dan dalam hal agama tentu berbeda. Sendiri mendapat tekanan dari dalam diri sendiri, karena dia menjadi orang Katolik di hadapan teman-temannya yang bukan Katolik. Saudara-saudari yang terkasih, saya memberi pesan kepada dia, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Gunakan kesempatan ini dengan baik-baik. Kamu sudah melamar begitu banyak tempat kerja, tetapi kamu lulus di tempat ini. Maka gunakan kesempatan ini dengan baik, dan juga ini menjadi tempat buatmu untuk menyatakan iman. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak kesempatan yang ada di dalam kehidupan kita, yang kemudian kesempatan itu bisa menjadi anugerah dalam hidup kita. Ketika kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, satu pohon ara ditanam di tengah kebun anggur. Ia menjadi satu-satunya di antara kebun anggur itu. Ini menjadi suatu kesempatan, menjadi suatu anugerah yang luar biasa, bahwa di tengah hutan anggur tetapi diberi tempat bagi pohon ara ini untuk bertumbuh. Maka dituntut dari sana adalah berbuah. Ketika didapati pohon ara itu tidak berbuah, dia mensia-siakan anugerah yang diberikan. Maka dikatakan, tebanglah saja. Tetapi kemudian diminta, biarkan saja 1 tahun lagi. Jika tidak berbuah, maka akan ditebang. Maka itu juga ada dalam pengalaman hidup kita orang beriman, terutama dalam masa Prapaskah ini, di mana kita semua diberi anugerah oleh Tuhan dalam kesempatan kehidupan kita. Apakah kita mau menggunakan kesempatan ini menjadi suatu berkat, membuat supaya anugerah yang diberikan ini menjadi berbuah limpah, atau sebaliknya kita tidak berbuah apa-apa? Musa dalam bacaan pertama, dia yang melihat Tuhan yang hadir dalam nyala api di semak duri. Kemudian dengan segala keraguannya, ketika ia diminta untuk memimpin umat Israel, tetapi kemudian dia melepaskan itu, melepaskan segala ketakutannya, keraguannya, dan kemudian memakai kesempatan dan anugerah ini, dan membiarkan Tuhan menyertainya, dan kemudian bisa berbuah, pergi mewartakan kepada Firaun tentang siapa itu Allah. Maka kita semua juga mendapat anugerah yang sama, kesempatan yang sama, dan memanggil kita untuk berbuah, berbuah berkat, berbuah limpah bagi banyak orang. Maka masa Prapaskah ini menjadi masa tobat, di mana jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita berbuah sukacita, berbuah kedamaian, berbuah kebahagiaan, berbuah pengampunan dalam kehidupan kita bersama. Dan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yang sudah diberi anugerah, sudah diberi kesempatan,
tetapi kemudian kita belum berbuah. Maka kata-kata Injil menjadi penyadaran buat kita semua. Kita cangkul, kita gembur, kita pupuk, kita siram supaya dia bisa berbuah. Kita cangkul mungkin karena kekerasan hati kita, kedegilan hati kita. Maka kita cangkul itu dengan penyesalan, dengan tobat, dengan sakramen, dengan rekoleksi, supaya hati yang keras ini bisa dicangkul, digemburkan. Begitu juga dipupuk dengan sabda, dipupuk dengan nasihat-nasihat, dengan pengajaran-pengajaran yang mungkin tidak nyaman, yang mungkin tidak enak bagi hati kita. Tetapi itulah yang kemudian menyuburkan dan membuat kita bisa berbuah. Dan sirami dengan ekaristi, sirami dengan kebaikan-kebaikanmu, perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Supaya hati yang terbuka tadi, hati yang sudah dipupuk, hati yang sudah diairi, bisa kemudian menghasilkan buah yang berlimpah. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, akhir-akhir ini, 1-2 hari ini, di mana-mana orang menonton film The Last Supper, perjamuan terakhir. Mungkin banyak orang punya penafsiran berbeda-beda, tetapi secara pribadi, saya yang menonton ini menekankan satu hal tentang anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan. Itu ada buat kita semua. Kita yang berdosa sekalipun, tetapi anugerah dan kesempatan itu selalu ada. Apakah kita menggunakan kesempatan itu untuk berbuah atau tidak? Dan dalam film The Last Supper menyadarkan kita mau menjadi seperti Yudas atau Petrus. Kita berdosa, kita lemah, tetapi kesempatan yang Tuhan berikan, itulah yang membuat kita berbeda. Yudas menyesali, tetapi menyalahkan diri sendiri. Tidak mengindahkan atau tidak memanfaatkan kesempatan Tuhan yang membasuh kakinya, pengampunan untuk keselamatan. Akhirnya ia bunuh diri. Sebaliknya, Petrus yang juga menyangkal, yang berdosa, tetapi menggunakan kesempatan itu mengingat kata-kata Tuhan sendiri, bahwa dalam kelemahan dan keberdosaanmu, kamu yang akan memimpin dengan iman. Jangan sampai kurang iman. Dan itulah yang kemudian membebaskan Petrus dengan penyesalannya, dengan pertobatannya, kemudian menjadi rasul yang luar biasa. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita manfaatkan momen ini, masa Prapaskah ini, dengan sakramen-sakramen tobat. Pintu pengakuan dosa terbuka, mari datang dengan penyesalan, agar kita pulang dengan kedamaian. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, tetap berjaga-jaga dalam iman, karena hati-hati kita bisa jatuh kapan saja. Tetap beriman, tetap berbuah, gunakan setiap anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Rahmat Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.